Sugeng siang Bu Murdiani. Bu Murdiani, mohon maaf mengganggu waktu siang Bu Murdiani. Di sini ada hal yang ingin kami ketahui dari kasus yang ada. Nanti bagaimana pendapat Bu Murdiani, karena di sini saya pandang Bu Murdiani adalah guru senior, sudah pengalaman mengajar di tahun-tahun. Monggo Bu nanti ditanggapi kasus yang saya bacakan sesuai dengan apa yang dipenggalkan Ibu nanti. Kasusnya saya bacakan dulu di sini. Anda adalah guru bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapor semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada kepala sekolah, Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan secara umum nilai rapor yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur nilai rapor atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas mengatakan, kalau nilai rapor tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ia juga mengatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapor. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapor mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka, bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan, apa yang akan Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukan itu? Ibu, ini kasus, contoh kasus apabila Ibu Murdiani menjumpai kasus seperti itu, kira-kira bagaimana pendapat Ibu tadi? Monggo Bu. Saya akan mencoba untuk menanggapi terkait dengan kasus yang ada di sekolah tersebut dengan kepala sekolah yang baru dengan punya program untuk meningkatkan 25% siswanya masuk di perguruan tinggi negeri. Saya cukup simpatik dengan kepala sekolah yang memikirkan masa depan siswa-siswinya. Namun di sini permasalahannya adalah pada saat beliau menyampaikan itu waktunya kurang tepat karena para guru sudah menyampaikan nilai yang jadi siap untuk dimasukkan ke rapor. Sebaiknya program itu untuk menaikkan nilai itu bisa disampaikan pada awal semester, mungkin bisa dijalankan untuk tahun berikutnya. Pada dasarnya, semua guru itu memikirkan nasib siswanya untuk bisa sukses. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi. Dan
setiap guru tentunya sudah punya otoritas dalam menilai, dan itu sudah dituangkan dalam rencana penilaian yang sudah diprogramkan dalam RPP-nya, dan juga ini sudah disosialisasikan pada siswa-siswinya. Maka dari itu selama proses pembelajaran tentu guru sudah mengkoleksi nilai, mendapatkan nilai. Tapi ketika akhir harus dirubah, ini membutuhkan suatu pemikiran yang lebih. Pada dasarnya saya setuju siswa-siswi dari suatu sekolah itu diberi kesempatan untuk mendapatkan kesempatan masuk di perguruan tinggi negeri melalui seleksi rapot dengan nilai-nilai yang bagus. Memang itu harus diprogramkan sejak awal. Jadi untuk menindaklanjuti seperti itu, saran saya adalah bahwa itu bisa dilakukan, tapi tidak pada saat akan membagian rapot. Namun nanti pada tahun ajaran atau semester berikutnya sudah sejak awal siswa-siswi juga sudah diberikan suatu kesempatan, juga bimbingan, sehingga nanti nilai-nilai juga bisa meningkat. Seandainya nilai-nilai itu belum mencapai pada sesuai target, kalau dinaikkan 10 poin, 70 jadi 80, misalnya 80 jadi 90, saya rasa itu tidak tepat. Jadi kita harus cari cara yang adil. Jadi sejak awal kita cari cara bahwa dari yang paling rendah sampai yang tertinggi kita olah, kita carikan motivasinya, sehingga kita tahu berapa kita harus menaikkan, sehingga secara keseluruhan itu bisa adil. Jadi kalau kredibilitas itu dipertanyakan, ya memang sebagai seorang guru kok sepertinya tidak dipercaya untuk menilai. Ya. Itu memang masih akan dirasakan oleh guru-guru. Tapi mengingat kepentingan sekolah yang demikian, itu bisa dipertimbangkan dan juga bisa dilanjutkan atau dilaksanakan selama tidak mengurangi hak guru, juga tidak merugikan dari proses penilaian yang dilakukan oleh guru-guru, sehingga itu akan lebih baik program itu untuk dilakukan pada kesempatan tahun ajaran yang baru. Jadi sejak awal sudah ditanamkan, sehingga guru-guru juga sudah mempersiapkan untuk siswa-siswinya untuk juga dibimbing, diarahkan sehingga pembelajaran jadi maksimal, nilai yang dicapai juga maksimal. Secara pribadi gitu, ini sebagai guru memang kadang ada hati nurani yang harus diolah lagi, sehingga dalam memberikan nilai itu tetap sesuai koridor penilaian yang proses penilaian yang benar, tapi juga tidak meninggalkan hati nurani kita untuk membekali siswa dalam mencapai cita-citanya, khususnya untuk yang nanti seleksi rapor di perguruan tinggi. Dengan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Murdiani, lengkap sekali jawaban Ibu, dan tidak salah kalau saya memilih Bu Murdiani untuk memberikan tanggapan terhadap masalah ini. Tanggapan dari Bu Murdiani ini bisa menjadi referensi bagi saya, guru yang masih perlu banyak belajar, atau mungkin teman-teman guru yang lain dalam hal memikirkan anak dan memikirkan aturan-aturan penilaian. Terima kasih Bu Murdiani atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih bantuannya, terima kasih ilmu-ilmu terkait dengan hal-hal tadi. Matur nuwun sangat. Itu dulu Bu Ye. Demikian tanggapan yang diberikan oleh rekan sejawat Ibu Sri Murdiani SPD, guru senior di SMA Negeri 1 Muntilan, terhadap permasalahan kasus 3 yang ada di modul 3.1. Semoga tanggapan tadi dapat dijadikan referensi bagi guru-guru apabila menghadapi permasalahan yang serupa. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar.